lawyer bisa bekerja ketika ada masalah, dan lawyer bisa bekerja untuk tidak menimbulkan masalah. Tergantung pilihannya yang mana. Ada orang yang nyaman ketika masalah terjadi, dia baru bekerja. Contohnya seperti sengketa tanah, terjadi tindak pidana, terjadinya tindak pidana korupsi. Ya, ketika terjadi pemeriksaan terjadi, mereka baru bekerja. Nah, sementara ada satu lagi yang kita kenal dengan corporate lawyer. Mereka bekerja untuk tidak terjadi hal-hal yang demikian. Salam kepada seluruh pemirsa, selamat datang kembali dalam podcast Ngetok, ngobrol enak bareng tokoh. Bersama saya Araf selaku host dalam acara ini. Program ini bertujuan untuk menghadirkan obrolan yang inspiratif namun santai, dengan narasumber-narasumber yang mumpuni dan mencerahkan untuk memberi asupan positif bagi pengetahuan halayak ramai. Baik, dalam kesempatan ini kita telah kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah Bapak Patih A. Raffi SH.MH. Selamat datang Bapak di studio kami. Makasih. Beliau dikenal sebagai seorang akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Kota Palembang. Aktif juga sebagai pemateri pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, konsultan hukum di sejumlah perusahaan, dan managing partner di Balakosa Law Firm. Benar ya Pak ya? Tetapi dalam hal kepakaran, beliau adalah seorang arbiter muda dan seorang ahli dalam bidang penyelesaian alternatif sengketa atau arbitrase. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai bidang tersebut, kami ingin tahu terlebih dahulu Bapak mengenai latar belakang Bapak, terutama dalam aspek pendidikan, sampai akhirnya Bapak dapat memiliki pencapaian seperti sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya dalam konteks sharing komunikasi seperti ini, ya. Satu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa tampil di sini, bisa bertukar pikirannya. Nah, untuk pendidikan saya kalau kita runtut dari S1 saja ya. S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kampus Indralaya. Angkatan 2004, lalu selesai kuliah di 2008. Lanjut lagi 2009 di program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesai Februari 2012. Lalu lanjut lagi di 2020 baru program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Untuk proses S3 sekarang sedang proposal disertasi. Dengan konteks disertasi tentang kontrak konstruksi EPC, terkait proyek ya. Begitu. Jadi kandidat doktor ya? Kandidat ya? Iya, tidak masalah. Ya, insya Allah pasti segera tuntas itu Pak. Amin. Allah. Baik, jadi sebelum kita membahas bidang arbitrase, selain sebagai seorang praktisi hukum nih Pak, Bapak juga merupakan akademisi kan Pak ya. Menurut Bapak, kapankah idealnya para mahasiswa hukum untuk menentukan preferensi bidang yang ia minati? Apakah sejak di bangku kuliah, ataukah minat pada satu bidang ini bisa ditemukan setelah lulus, atau istilahnya ngalir gitu Pak, sambil melihat peluang dan yang lain-lain? Menurut pendapat Bapak gimana? Baik, sebetulnya begini, pengkhususan dalam mengambil penjurusan dalam hukum di Indonesia ini kan ada beberapa macam. Ada hukum pidana, hukum perdata, terus hukum Islam, dan tata negara serta lainnya. Cuma ada beberapa kampus yang tidak menawarkan program-program khusus itu. Ada beberapa kampus, terutama yang kampus-kampus swasta, yang dia paketing. Jadi dia hanya program studi ilmu hukum saja. Kita bicara tentang penjurusan pada universitas negeri yang memang sepertinya memang sudah komprehensif sekali. Nah, berkaca pada seperti di Universitas Sriwijaya. Kalau dulu saya masih S1, program penjurusan itu ada di semester 6. Di semester 6 itu mahasiswa diberikan hak untuk memilih
mau jurusan pidana, perdata, tata negara, hukum internasional, hukum Islam dan sebagainya. Oke. Nah, tapi sebetulnya penjurusan itu dilakukan lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena ilmu hukum ini ilmu yang terus berkembang. Oke. Ya. Berkembangnya kenapa? Karena faktor politik, faktor ekonomi, ya, regulasi itu merubah tatanan hukum. Oke. Karena kondisi-kondisi politik itu merubah tatanan hukum sehingga hukum akan memiliki pandangan berbeda terhadap itu. Nah, oleh karena itu di Indonesia dibutuhkan sarjana-sarjana hukum yang memang sudah terkonsentrasi, terkonsentrasi untuk satu bidang keahlian tertentu, sehingganya satu hari bisa menjadi pakar. Nah, kalau dia terlambat dalam menentukan konsentrasi hukum apa yang mau dia kembangkan sebagai bidang keahliannya, nah itu yang akan membuat dia lambat berkembang. Ya. Sehingganya orang sarjana hukum keluar seperti sarjana hukum umum saja, seperti dokter umum jadinya. Dia harus mengikuti pendidikan lagi untuk mendapatkan spesialis. Padahal spesialisasi di dalam ilmu hukum itu bisa dilakukan pada saat pendidikan tahap pertama, yaitu di universitas untuk strata 1. Dari strata 1 bahkan lebih baik gitu. Itu lebih baik. Jadi kalau kita berkaca pada Universitas Sriwijaya yang bisa memberikan hak memilih itu di semester 6, nah itu sebenarnya sudah pas. Sudah pas. Ya, jadi 6 semester dia sudah bisa menempuh pendidikan umum, ya. Lalu dia menentukan kembali program kekhususan di semester 6. Jadi 5 semesternya umum, satunya langsung penjurusan. Nah, itu yang jadi itu bisa melahirkan berbagai kemungkinan untuk kita memiliki banyak ahli, lebih Pak. Ideal. Idealnya Idealnya seperti itu. Oke. Ini lalu kita tadi sudah bicara tentang bagaimana idealnya untuk mahasiswa hukum, Pak. Namun mungkin dapat Bapak jelaskan kepada pemirsa mengenai definisi umum tentang bidang arbitrase, Pak, dan posisinya dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia itu bagaimana? Baik. Arbitrase ini kan satu proses penyelesaian sengketa baru di luar persidangan. Ya. Sebetulnya sejarahnya sudah ada, mengakar di masyarakat Indonesia. Jadi arbitrase itu satu keputusan yang diambil berdasarkan proses perdamaian. Ya. Berdasarkan proses rembu. Jadi di situ sebetulnya yang paling mencerminkan nilai keadilannya. Ya. Kenapa? Karena untuk mencapai satu kesepakatan tidak harus kita bicara kalah dan menang. Yang mana kalau di peradilan pasti itu kalau menang, Pak, ya. Kalau di pengadilan istilahnya kalah dan menang. Sehingganya kalau bicara kalah dan menang, maka kita akan bicara dengan proses eksekusi. Ya, kalau di arbitrase, maka orang-orang yang memilih panggung arbitrase dalam penyelesaian sengketa adalah orang-orang yang memang sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sehingganya dia tidak perlu melanjutkan proses eksekusi. Ketika kesepakatan terjadi, maka dituangkan dalam akta vandading oleh hakim arbitrase atau oleh seorang arbiter, maka para pihak itu serta-merta akan menjalankan keputusan secara sukarela. Nah, itu yang lebih kayak musyawarah mufakat atau gimana? Iya, karena dasarnya adalah musyawarah mufakat untuk di dalam hukum perdata. Kalau di dalam hukum pidana kan restoratif justice. Ya. Seperti itu. Jadi di dalam masyarakat Indonesia itu memang sudah mengakar budaya-budaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk hukum positif. Sekarang contohnya adalah sebuah mekanisme arbitrase. Jadi penyelesaian sengketa perdata di luar pada pengadilan negeri. Yang kalau di dalam pidana itu restoratif justice. Kalau di perdata apa tadi istilah, Pak? Di dalam perdata itu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu tadi. Jadi dia mengejar perdamaian, sehingganya keuntungannya adalah kedua belah pihak yang terlibat sengketa dalam arbitrase itu masih memungkinkan untuk menjalin hubungan kerjasama di kemudian hari. Win-win solution, bukan win-lose solution. Bukan loss. Jadi kalau kita di pengadilan,
kebanyakan kan setelah mereka bertarung bersengketa, akhirnya mereka menutup diri untuk tidak bekerja sama lagi. Oke. Ya, sudah ada tanda-tanda jadi blacklist dong. Iya, iya. Sehingga dia tidak mau bekerja sama lagi, sudah ada traumatik tersendiri. Iya, iya. Itu yang menghambat Kerjasama lebih lanjut ya, iya, Pak, ya. kalau di arbitrase kan begitu selesai keputusan dijalani saya rela, esoknya kerjasama lagi. Karena working to business, kerjasama itu untuk menimbulkan bisnis mendapatkan keuntungan. Baik sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan, pemirsa, obrolan menarik ini, mari kita simak pesan-pesan berikut ini. Pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA adalah sebuah syarat menjadi seorang pengacara. PKPA Stipada Pradi hampir genap 1 dasawarsa menghantarkan langkah insan-insan menuju profesionalitas karir advokat. PKPA Stipada Pradi telah terselenggara sejak 2013. Kami berkomitmen mewujudkan cita-cita sekian banyak orang. PKPA Stipada Pradi diakui legalitasnya dan dikelola secara profesional. Diisi oleh para pemateri yang kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Hanya pelayanan terbaik yang kami berikan sebagai bukti totalitas. Selain biaya yang relatif terjangkau, peserta juga dipersiapkan secara matang untuk mengikuti ujian advokat. PKPA Stipada Pradi turut mewadahi para alumni hingga 20 angkatan. PKPA Stipada Pradi. Oke. PKPA Stipada Jaya. Pradi. Oke. Daftarkan dirimu, raih legalitas dan profesionalitas bersama PKPA Stipada Pradi. Oke, baik. Kembali kita lanjutkan Pak ya pembicaraan kita. Nah, Bapak sebagai seorang arbiter ya dan juga memiliki banyak pengalaman di bidang konsultan hukum, gitu Pak. Apakah kedua bidang ini saling berkaitan satu sama lain atau bertolak belakang Pak antara arbiter dengan konsultan hukum ini? Sebenarnya pada prinsipnya itu berbeda. Berbeda. Konsultan hukum bertindak demi kepentingan klien yang dibelanya. Oke. Sementara seorang arbiter itu bertindak layaknya seorang hakim pada satu proses peradilan. Oke. Nah, arbiter dia bertindak dalam posisi netral. Oh ya. Dia tidak memihak salah satu pihak manapun, tapi dia akan mempertimbangkan keputusan secara komprehensif berdasarkan pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Oke. Nah, lalu dia akan mengejar dan mengedepankan proses perdamaian, Mencari jalan tengah. ya, mencari jalan tengah. Oke. Sehingganya dengan harapan kedua belah pihak itu dapat menemukan kesepakatan dalam proses arbitrase. Iya, iya. Maka dari itu dia tidak bicara tadi di awal kita tidak bicara menang atau Menang kalah. kalah, iya. Kita bicara tentang kelanjutan-kelanjutan Iya, iya. seperti itu. Nah, kalau konsultan hukum kan dia membela kepentingan kliennya, dia mewakili kliennya dalam proses persidangan, lalu dia menganalisa suatu perkara dalam rangka untuk kepentingan perkara yang dibelanya. Tapi tidakkah memungkinkan semuanya seorang konsultan hukum pada satu pihak gitu ya. Kemudian sebagai seorang konsultan hukum dia memberikan saran kepada kliennya lebih baik kita arbitrase. Kan bisa juga mungkin atau bagaimana? Memungkinkan tidak seperti itu, Pak? Dalam hubungan seperti itu pasti terjadi. Ya. Dalam seorang konsultan hukum akan memilih langkah terefisien mungkin dalam penyelesaian perkara. Oke, Ya. oke. Nah, salah satu pertimbangan yang paling efektif dan efisien itu adalah proses arbitrase. Arbitrase. Ya. Di mana kita sebagai konsultan hukum itu akan merasa tenang ketika menjalani proses arbitrase. Kenapa? Karena ketika sudah masuk dalam pemeriksaan arbitrase, kita tidak mempunyai akses untuk berhubungan dengan pihak arbiter lagi. Iya. Oke. Ya, kita tidak memiliki akses. Para arbiter akan menutup diri, sehingganya perkara yang kita jalani itu sangat tenang. Kita tidak curiga dengan pihak lawan ada apa segala macam. Tidak. Oh, jadi lebih minim Jadi ya. lebih terpercaya. Oke. Dan memang dari salah satu slogan arbiter itu adalah perkara yang rahasia. Oleh karena itu putusan yang dihasilkan dari proses sengketa arbitrase itu lebih qualified bagi Lebih saya ya qualified. selaku kita konsultan hukum. Dan memang arbiter-arbiter yang menganalisa satu perkara tertentu itu memang arbiter yang memang secara pendidikan, secara keterampilan memang
sudah sangat tinggi. Oke. Itu jarang sekali melihat arbiter yang kualifikasi pendidikannya S2. Rata-rata sudah doktor dan profesor. Profesor. Jadi Oke. memang bidang keahliannya secara akademik sudah. Sangat teruji untuk membedah satu perkara. Oke. Nah, kemudian Pak, menurut pendapat Bapak, bagi para mahasiswa hukum yang ingin menjadi seorang arbiter gitu Pak ya, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, sumpama teori-teori atau konsep kemampuan apa di bidang hukum yang perlu mereka kuasai Pak? Kalau Pertama sekali seorang calon arbiter dia harus menjaga idealisme. Oke. Idealisme pribadinya. Ya. Karena dia harus bertindak secara sangat netral. Yang kedua, dia harus menjaga linearnya kualifikasi pendidikan. Oke. S1, S2, S3. Ketiga, dia harus punya jam terbang yang bisa membuat namanya naik. Ya. Oke. Jadi dia bisa di satu hari bisa disebut sebagai ahli atau pakar. Ya. Karena proses untuk menjadi arbiter itu tidak setahun 2 tahun. Jadi dia harus berpraktek dalam bidang tertentu menjadi ahli itu sekian tahun lamanya. Oleh karena itu kita jarang sekali kita menemukan arbiter yang muda yang usia 30 tahun. Itu jarang sekali. Kebanyakan itu 40 tahun ke atas. Karena memang mereka harus menjalani satu praktek yang mumpuni dan panjang. Dan berbagai masalah, jenis-jenis masalah yang ditemukan itu. Berarti idealisme tetap Pak ya. Idealisme yang nomor satu. Oke. Baik, ini pembicaraan sangat menarik sekali. Pemirsa sekalian, Ngetok ini adalah program yang diinisiasi oleh BGTV, sebuah lini media dari Sriwijaya Youth Institute yang juga bergerak dalam bidang pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, bantuan hukum, serta riset. Nah, ini bisa dilihat ini beberapa hasil buku yang kami terbitkan di sini. Bagi yang tertarik untuk mendapatkan info lebih lanjut, bisa dapat mengunjungi deskripsi di bawah video ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih Pak. Baik. Ini taping video ini dilakukan pada awal September 2025 ya. Yang mana pada akhir Agustus kemarin, Indonesia berduka akibat kerusuhan yang sampai merenggut korban jiwa. Namun, sini sedikit pertanyaan Pak. Apakah konstelasi politik dan juga ekonomi itu bisa berpengaruh kepada profesi arbiter atau bidang arbitrase? Baik. Secara politik dan ekonomi, kita bedah dulu secara politik ya, nanti ekonominya. Secara politik itu apabila terjadi satu mekanisme hukum, karena politik itu bisa memproduksi sebuah hukum. Oke. Ya. Ketika suhu politik di Indonesia itu memanas, maka akan biasanya muncul regulasi-regulasi baru. Oh iya. Ya. Nah itu bisa mempengaruhi proses arbitrase. Ya. Misalnya suhu politik, kalau misalnya dalam proses ini suhu politik sedang memanas, sehingganya proses arbitrase menjadi terganggu. Oh, misalkan contoh pada saat kita terkena COVID-19, ya, sehingga kalau suhu politik kan harus memutuskan untuk lockdown atau PSBB, lah, ya. Sehingganya proses arbitrase itu terganggu. Jadi logikanya, ya, prinsip itikat baik itu kan lebih enak dibicarakan face to face, langsung. Oke. Ya. Tapi gara-gara kejadian seperti ini itu menunda, ya, menunda sehingga tidak bisa bertemu langsung, harus mencari jadwal, harus menunggu regulasi pemerintah dulu. Nah itu hambatannya dalam proses apabila arbitrase dipengaruhi oleh suhu politik. Memang itu sebenarnya force major ya, tidak bisa kita ini satu hal yang dianggap di luar kewajaran. Nah kalau dia kita lihat dipandang dari sudut ekonomi, sebetulnya itu hal yang menguntungkan bagi arbiter. Kenapa? Karena begitu orang-orang yang berpikir tentang logisnya secara finansial, mereka akan lebih cenderung memilih arbitrase. Karena lebih efektif dan efisien, walaupun sebenarnya biayanya agak lebih tinggi di awal. Ya, karena ada beban biaya perkara yang harus ditanggung oleh para pihak, setengah bagian. Nah, tapi itu secara menurut pandangan para pelaku bisnis, karena kebetulan arbitrase ini adalah sengketa dagang, ya, menurut pandangan para pelaku bisnis dengan beban biaya yang dibebankan kepada para pihak setengah bagian itu adalah sesuatu yang proporsional. Sesuatu yang proporsional dan adil bagi mereka. Jadi kalau siapa yang menuntut mengklaim sekian nilai klaim, maka
biaya perkaranya dikalikan sekian persen maka dibagi 2. Nah, seperti itu jadi proporsional. Iya, Dan iya. itu hal yang menguntungkan dalam panggung arbitrase. Oke, tapi tentu kita tidak mengharap ada peristiwa seperti itu lalu kita mendapat untung, tidak ya, cuman ini adalah sedikit gambaran Tidak, bagaimana ya, itu lebih kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, arbitrase itu akan menjadi lebih efektif. Lebih efektif. Seperti itu. Baik. Nah, kita ini Pak, karena kita udah bicara tentang bidang arbitrase dan yang lain-lain, mungkin Bapak bisa sebutkan 3 sumber bacaan Pak, utamanya buku ataupun bisa riset mungkin Pak, yang Bapak anggap paling representatif untuk dapat dibaca mengenai bidang arbitrase, kira-kira apa saja Pak? Sebetulnya kalau kita bicara tentang referensi, tokoh yang paling mumpuni dalam sengketa dagang dan keperdataan itu Bapak Yaya Harahap. Oh, Kalau saya memang lebih senang baca buku-bukunya beliau. Lalu sebetulnya ada juga buku-buku karangan dari Bapak mantan ketua arbitrase Pak Husein Umar, ya. Lalu ada beberapa disertasi dari Prof. Rodri Atmasasmita, ya, itu yang memang bicara tentang urgensi dan kepastian hukum terkait dengan putusan-putusan arbitrase. Jadi dengan membaca bahwa sebuah putusan arbitrase itu mempunyai hak eksekutorial, mempunyai kepastian hukum bagi para pihak, maka sebaiknya memang membaca referensi dari para praktisi tersebut. Praktisi arbiter ya memang Ya. Pak ya. Baik. Terakhir ini Pak, kira-kira apa pesan Bapak kepada para pemirsa podcast Ngetok mengenai pentingnya pengetahuan pada bidang arbitrase ini Pak secara umum? Baik, kepada the young lawyer ya, the young lawyer khususnya Sumsel, Sumatera Selatan, bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan dalam jalur litigasi. Oh, tidak semua perkara Tidak semua perkara harus diselesaikan secara litigasi. Jadi dalam ranah hukum, kalau saya, sepengetahuan saya, itu ada 2. Lawyer bisa bekerja ketika ada masalah, dan lawyer bisa bekerja untuk tidak menimbulkan masalah. Ya. Tergantung pilihannya yang mana. Ada orang yang nyaman ketika masalah terjadi, dia baru bekerja. Contohnya seperti sengketa tanah, terjadi tindak pidana, terjadinya tindak pidana korupsi. Ya. Ketika terjadi pemeriksaan terjadi, mereka baru bekerja. Nah, sementara ada satu lagi yang kita kenal dengan corporate lawyer. Mereka bekerja untuk tidak terjadi hal-hal yang demikian. Oleh karena itu mereka menganalisa segala sesuatu, pertimbangan atau kebijakan yang dilakukan perusahaan supaya di kemudian hari tidak terjadi masalah hukum. Dan ini berarti berkaitan dengan arbitrase pasti. Ya. Oleh karena itu mereka harus merancang satu kebijakan supaya tidak menabrak regulasi. Baik dari sisi aturan maupun dari nanti pada saat komisioningnya, pada saat prakteknya di lapangan. Nah, itulah yang hal yang lebih berat dari sekedar kita bekerja untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang terberat itu adalah bekerja untuk menjaga agar perusahaan atau klien kita tidak bermasalah. Seperti itu. Dan itu bagaimana dia akan lepas dari bidang arbitrase. Nah, kalau kita bicara rizki atau kesuksesan, maka kita serahkan kepada alam. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan maka seleksi alam itu akan bekerja. Seleksi alam akan bekerja. Oleh karena itu tidak harus kita menjual nilai idealisme, tetap berpegang teguh dengan nilai idealisme, maka rezeki pun akan datang sendiri. Terutama bagi teman-teman lawyer yang senang corporate ya. Corporate. Karena sifatnya corporate kan tidak cuap-cuap keluar. Ya, lawyernya harus silent, harus bekerja, harus menjaga kerahasiaan klien supaya seperti itu. Nah, maka pilihannya tergantung kepada lawyer itu sendiri. Dia ingin top sebagai lawyer yang sering menang, sering menggunakan toga, atau dia mau top sebagai seorang lawyer yang santai namun intelijen. Keren sekali. Baik, terima kasih sekali Bapak Patih, ini insight yang begitu baru ya, dan insya Allah ini pasti akan berguna bagi para pemirsa sekalian mengenai bidang arbitrase. Ini ilmu yang
sangat berharga sekali yang Bapak bagikan. Baik, demikian obrolan kita pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan banyak kebermanfaatan. Jangan lupa klik like pada video-video kami, subscribe channel BGTV, dan dapatkan terus asupan kognisi lainnya dalam podcast Ngetop, ngobrol enak bareng tokoh. Terima kasih, Pak. Oke, Iya. ya.